nasional. Pemirsa, Anda menyaksikan berita aktual. Kami hadirkan informasi terkini untuk Anda. Kali ini, dari Kabupaten Mempawah, ratusan massa dari Ormas Laskar Pemuda Melayu menggeruduk kantor Pengadilan Negeri Mempawah. Mereka mengawal sidang kasus dugaan penyerobotan lahan. Berikut laporannya. Ratusan anggota Ormas Laskar Pemuda Melayu, atau LPM, Provinsi Kalimantan Barat memadati halaman kantor Pengadilan Negeri Mempawah pada Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024. Kehadiran mereka adalah bentuk dukungan terhadap Foni, seorang warga Kuburaya yang menggugat PT Agro Alam Nusantara atas dugaan penyerobotan lahan seluas lebih dari 200.000 meter persegi. Foni, melalui kuasa hukumnya, Yandi Lesmana dan Mario Ginarto, menggugat PT AAN serta sejumlah pihak, termasuk Bupati Kuburaya dan Kepala DPM PTSP setempat. Mereka berharap majelis hakim memutuskan perkara ini secara adil. Sidang perdana hari ini mendengarkan pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Sementara, kuasa hukum PT AAN menyatakan akan memberikan jawaban atas gugatan secara elektronik pada sidang berikutnya. Meski diwarnai aksi massa, situasi di sekitar PN Mempawah terpantau kondusif berkat pengamanan ketat dari Polres Mempawah. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menghadirkan laporan terkini untuk Anda. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews melaporkan. Datang itu mengenai resapan yang sah menurut hukum. Jadi saya selaku dan rekan-rekan ini dari KPM Masyarakat Pemuda Melayu dalam hal ini sangat mengharapkan ditegakkannya keadilan oleh hakim-hakim pengadilan negeri Mempawah ini terhadap kasus yang sedang kami kawal untuk penegakan hukum ini. Mungkin dari kawan-kawan yang lain ada menyampaikan seperti ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dari pihak Pengadilan Negeri Mempawah dan rekan-rekan dari Laskar Pemuda Melayu. Nah, pada pokok intinya begini Pak, secara hukum kita memaklumi proses hukum akan berjalan. Nah, kehadiran kami di sini bentuknya adalah menyampaikan keluh kesah dan aspirasi yang memang secara yuridis, secara hukum telah kami pelajari bahwa memang Ibu Foni ini kan secara dasar hukum memiliki hak atas tanah yang sekarang melalui. Ya kalau kami secara bahasa kampungnya ini jelas sudah dirampas oleh PT AAN. Nah atas dasar itu kami melakukan gugatan melalui pendampingan dari kawan-kawan penasihat hukum. Jadi kedatangan kami bukan bentuk intervensi Pak, tidak. Tapi ini luapan hati kami masyarakat bahwa selama ini kita sering ketika bicara perusahaan banyak sekali aturan-aturan yang mereka kadang tidak gubris, tidak ditaati aturannya. Nah sehingga timbullah problem-problem di lapangan. Jadi besar harapan kami Pengadilan Negeri Mempawah mampu berdiri tegak di atas dasar undang-undang dan keadilan, karena ada hak Ibu Foni yang di sini dizalimi oleh perusahaan. Jadi kami Laskar ini datang di sini, mohon maaf Bapak, tidak dalam tujuan untuk kalau bahasa kami kampung orang Mempawah Pontianak, bukan untuk menggap-menggap untuk apa yang untuk nakut-nakutkan, tidak. Karena kami sering sekali didatangi oleh warga-warga. Nah mungkin hakim juga, pengadilan juga paham ketika kami organisasi itu juga menjadi bagian dari bentuk pengawasan melindungi hak-hak dari masyarakat. Nah atas dasar itu kami datang dan kami berharap sekali bahwa pengadilan mampu memberikan keputusan yang memang secara hukum sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan bukti-bukti di lapangan, bahwa kedatangan kami di sini itu bukan tanpa alasan. Nah, jadi kalau kedatangan kami ini ada sedikit mungkin mengganggu aktivitas pengadilan, kami mohon maaf Bapak. Tapi saya yakin pengadilan memahami ini karena ini juga bentuk dari kenegaraan kita. Pengadilan pasti terbuka juga dengan kehadiran kami. Nah, jadi besar harapan kami tadi disampaikan oleh beliau bahwa ada hak masyarakat yaitu Bu Foni yang di sini kami anggap
sudah keterlaluan dan kelewatan batas di Pak. Karena memang selama ini kalau saya dan kawan-kawan itu sering kali mendapat masyarakat bahwa memang perusahaan itu terkadang mereka ada sisi arogansinya. Mereka dalam bentuk korporasi, mungkin mereka punya keuangan yang tanpa batas, mereka punya orang-orang besar di belakang, kadang memandang kecil kami masyarakat. Nah, atas dasar itulah kami organisasi itu hadir, sehingga masyarakat itu tidak berdiri sendiri. Ada organisasi dan ada orang-orang yang siap bersama mereka. Jadi kedatangan kami di sini ini bentuk support moral kami kepada Bu Poni juga, kepada juga pengadilan kami mensupport, sehingga pengadilan mampu berdiri di atas keadilan untuk kepentingan masyarakat. Dan saya yakin kalau pengadilan Mempawah, karena saya juga orang Mempawah, lahir besar di Mempawah, saya yakin pengadilan Mempawah itu mampu menjalankan tupoksinya sesuai dengan amanat undang-undang, tidak mengangkangi kepentingan masyarakat hanya karena mungkin ada hal-hal di luar itu. Karena kita paham lah Pak, kalau perusahaan-perusahaan ini pasti dia akan ada bisik-bisik tangga itu Pak. Betul. Tapi saya yakin pengadilan Mempawah hakimnya punya integritas untuk menjaga marwah peradilan di negeri. Jadi itu saja. Pada dasarnya itu sudah bersertifikat, bukan SKT, bukan pakai surat ada, dan bukan surat-surat yang memang abal-abal. Beliau ini beli dan kurang lebih hampir 13 tahun Pak, tanahnya dipakai. Namanya Ibu Poni ini pergi ke PTA itu bolak-balik, hanya disuruh kok pergi aja, security men usir aja, tanpa memperdulikan apa-apa. Kita sudah berapa kali melakukan mediasi Pak. Bahkan kantornya sempat kami kuasai. Di kantornya, di kantor camat, bahkan dihadiri oleh Dandim, pihak kepolisian, kelurahan, camat. Ya intinya kami berpengadilan insya Allah akan mengadili dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ya, kalau untuk masalah substansi perkara, saya selaku Humas punya batasan yang tidak boleh melanggar kode etik, gitu ya. Tapi inti aspirasi bapak-bapak sekalian itu kami catatkan dan akan kami pertimbangkannya sebaik-baiknya ya, berdasarkan pembuktian para pihak dalam persidangan. Pokoknya kami akan seperti ya, kalau pengadilan subuh misalkan hakim yang mengadili, insya Allah akan mengadili. Keputusan yang seadil-adilnya harus ditegakkan Pak oleh Ibu Poni. Karena Ibu Poni itu ada bagian besar keluarga kami Pak, keluarga kami Laskar Pemuda Melayu. Hanya itu Pak yang saya minta Pak. Anggaran dasar, terus selanjutnya, Bu, terkait sidang ini bagaimana Bu dari PTAN sendiri Bu, kuasa hukum? Kami kuasa hukum mewakili dari PTAN akan menjawab gugatan sesuai dengan agenda persidangan bahwa sidang ditunda untuk agenda jawaban dan jawaban disampaikan secara elektronik. Nah, nanti apakah Ibu di kuasa hukum atau dari pihak PTAN juga akan hadir nanti? Oh enggak, karena dia sudah mengasihkan kuasa ke kita baik mediasi maupun dalam persidangan. Nah, kalau dari hasil pembacaan tadi, tuntutan dari itu bagaimana Bu? Untuk dari kuasa hukum saja, apakah akan menyiapkan ke depan, di sidang ke depan menyiapkan berkas-berkas atau seperti apa Bu? Kita akan menjawab sesuai dengan jawaban yang sesuai dengan permintaan gugatan itu, dan kita akan melakukan pembuktian nantinya. Kan ada agenda sidang pembuktian itu, baik dari saksi maupun dari bukti surat. Nama Ibu siapa? Nama Bu? Saulatia. Saulatia. Ya. Dari kantor Herawan Utoro dan Berkah. Herawan Utoro. Terima kasih Bu ya. Ya. Baik, ada hari ini adalah sidang pembacaan gugatan. Kami selaku penggugat telah membacakan panjang lebar gugatan kami. Yang selanjutnya adalah agenda jawaban. Pak, yang digugat siapa-siapa aja nih Pak dari Yang gugatan digugat tersebut? adalah pertama itu PT Agro Alam Satara sebagai tugas satu. Yang kedua adalah Nahjeri, yang mana Nahjeri ini adalah yang menyerahkan tanah kepada PT Agro Alam Satara. Yang ketiga adalah turut tergugat adalah Bupati. Bupati itu dia mengeluarkan izin lokasi, terus mengeluarkan izin usaha perkebunan. Tadi seperti yang saya bacakan tadi,
dan sebagai turut tergugat satu. Sedangkan pihak keempatnya adalah turut tergugat 4 adalah Kepala Kantor Penanaman Modal terpadu daripada Ganda Kuburaya. Dia mengeluarkan perpanjangan izin usaha perkebunan untuk PT Agro Alam Nusantara. Pak, itu Bupati periode kapan Pak yang digugatnya? Nah, periode Bupati itu tahun 2009. Ya, karena izin lokasi itu diterbitkan tahun 2009. Lokasi itu izin lokasi. Terus langkah selanjutnya di sidang kedua apa yang akan dipersiapkan oleh kuasa hukum sendiri nih Bang? Kita selanjutnya kan agendanya adalah jawaban daripada gugatan yang kita ajukan. Nanti kita akan diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan atau jawaban yang namanya replik. Jadi itu sidang selanjutnya. Dari LPM sendiri apa nih yang menjadi tuntutan dengan aksi hari ini Bang? Pertama yang mesti diketahui, ormas kita itu adalah organisasi masyarakat yang berdiri di tengah-tengah masyarakat. Kita berharap atas tindakan ini bisa dari Pengadilan Mempawah bisa menanggapi. Karena apa? Karena kita melihat Pak, banyaknya negeri ini yang memang dilakukan oleh penguasa, banyaknya uang, merasa punya power, merasa punya kekuatan, lalu mereka bisa semena-mena atas tindakan yang memang hak milik masyarakat dibablas habis. Kasus PT AAN ini bukan baru sekali saja Pak, tapi sudah banyak sekali masyarakat yang merasa terjolimi. Disinilah kami ormas akan bertindak seadil-adilnya untuk membantu saudara kami Ibu Poni agar memenangkan hak-hak yang seharusnya memang milik dia. Artinya di PTA ini banyak, selain Bu Poni banyak yang dicapok. Banyak Pak, banyak sekali Pak. Bahkan masyarakat sendiri yang memiliki tanah tidak mampu untuk melawan Pak. Karena apa? Pada saat masyarakat melakukan konfirmasi sama mereka, itu langsung ditolak sama baik security, apapun pengamanan dari pihak kantor mereka, langsung diusir tanpa adanya perlawanan apapun. Pak, kalau boleh tahu apakah sebelumnya sudah ada mediasi atau langsung sidang? Kita pertama Pak sudah melakukan somasi pertama, bahkan pertemuan ini pun sudah kita lakukan pertama sekali, sudah 3 kali Pak pertemuan. Pertama itu di kantor dia, kemudian di tempat lahan objek milik tanah tersebut, kemudian kita sudah di kantor kelurahan, yang dimana di kantor camat. Di kantor camat itu sudah ada lurah, camat, kepala desa, kapolsek, dandim, dan ramil. Kemudian PT AAN sendiri serta najirinya itu sebagai yang menjual tanah kepada PT AAN itu kita sudah pernah melakukan mediasi Pak di sana. Cuman bahkan dihadiri oleh pihak BPN Kuburaya menyatakan bahwa PT AAN tidak memiliki HGU. Itu bukan kami yang menyatakan Pak, tapi memang dari BPN Kuburaya yang menyatakan bahwa tidak ada HGU apapun yang dilakukan oleh PT AAN. Kami ini bertanya, lalu PT AAN ini berdasarkan apa menanam sawit tersebut? Hanya karena mereka pernah jual beli aja dengan penduduk setempat katanya, tapi tidak tahu beli dengan siapa, tidak jelas. Sedangkan Ibu Poni ini sendiri sudah memiliki SHM, sudah melakukan validasi dan sudah melakukan bayar pajak, tak bayar pajak Pak, selama hampir kurang lebih 15 tahun tanah tersebut dikelola oleh PT AAN, tidak dilakukan. Baru kali ini mereka baru bisa melakukan perlawanan. Selanjutnya apa nih Bang, upaya yang akan dilakukan lagi kalau udah aksi hari ini, apa yang dilakukan oleh tim mengawal kasus ini? Kami akan seterusnya untuk sidang selanjutnya kami akan turun lagi Pak di lapangan. Sidang pembuktian juga kami pasti akan turun untuk mengawal sampai benar-benar kasus ini selesai. Kita pembuktian. Kalau memang PT AAN berlawan, pasti kami akan lebih turun massa lagi, lebih ramai lagi daripada ini. Kami pastikan untuk di sidang lapangan bakalan diturunkan 1000 orang lebih. Alasannya apa tuh Bang? Apakah apa nanti Bang? Apakah takut intimidasi atau tinggal dikawal? Karena kita tahu Pak, di sini yang kita lawan ini adalah penguasa, orang yang banyak duit. Sedangkan Ibu Poni ini tidak apa-apa Pak. Kita berharap dari ormas kami ini saja, mudah-mudahan ini bisa dibantu. Bahasa zaman sekarang no viral no justice. Kalau tidak diviralkan, kadang-kadang penguasa di atas itu bisa semena-mena untuk melakukan hal ini. Betul!
Salam Laskar!